Soal nomor 21, sekeping uang logam bermasa 50 gram dipanaskan sampai suhu 85 derajat Celcius. Kemudian dicelupkan ke dalam bejana berisi 50 gram air bersuhu 32,2. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Jika suhu akhir sistem 37 derajat Celcius dan dianggap tidak ada perubahan kalor melalui bejana, maka kalor jenis logamnya adalah titik-titik. Nah, di sini kita punya logam di mana masanya 50 gram dan suhunya 85 derajat Celcius. Kemudian kita punya bejana yang berisi air, masanya 50 gram dan suhunya 32,2. Kemudian logam ini dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air sehingga nanti didapatkan suhu akhirnya 37 derajat Celcius. Nah, di sini kita disuruh menentukan besarnya kalor jenis. Materinya adalah asas black. Q lepas sama dengan Q terima. Untuk yang melepas adalah logam, MC logam dikalikan delta T, kemudian yang menerima adalah air. Massa kalikan kalor jenis kalikan perubahan suhunya. Kemudian kita masukkan, jadi massa air sama massa logam sama 50. Kalor jenis logamnya ditanyakan. Kemudian untuk delta T, selisihnya yaitu 85 kurangi 37 untuk yang koin. Sementara untuk yang air itu nanti 37 kurangi 32,2. Nanti didapatkan hasil bahwa kalor jenis logamnya adalah 0,1 kalori gram per derajat Celcius. Soal nomor 22. Gambar di bawah ini memperlihatkan grafik hubungan antara perubahan suhu delta T terhadap kalor Q dari zat yang memiliki kalor jenis sebesar 500 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di sini yang ditanyakan adalah massa. Grafiknya seperti pada slide. Di situ ada beberapa data yang menunjukkan hubungan antara kalor yang diberikan dengan pertambahan atau kenaikan suhu. Nah, di sini kalor jenisnya sudah diketahui 500 Joule kilogram derajat Celcius. Ini materinya kalor. Q sama dengan MC delta T. Nah, untuk mencari besarnya massa, di dalam grafik ini kan yang kita tahu hanya Q sama delta T, sehingga kita bisa mengambil salah satu datanya. Data yang paling gampang adalah data yang pertama, yaitu ketika Q-nya 400 kJ, kemudian delta T-nya 10 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Nanti ketemu nilai dari massanya adalah 80 kg. Soal nomor 23. Nah, di sini disediakan zat padat, aluminium, tungsten, tembaga, perak, beserta dengan data kalor jenisnya. Keempat zat padat dengan massa yang sama diberikan kalor juga dengan jumlah yang sama. Urutan zat yang mengalami kenaikan suhu dari tertinggi ke terendah adalah titik-titik. Jadi di sini hanya menampilkan kalor jenis dan zat jenis zatnya. Nah, di sini materinya masih kalor. Kita tahu bahwa kalor itu kan persamaannya Q sama dengan MC delta T. Sehingga delta T itu sama dengan Q per MC. Nah, dalam tabel itu kan yang diketahui kalor jenis. Dari situ kita bisa tahu hubungan antara kenaikan suhu dengan kalor jenis, yaitu berbanding terbalik. Itu artinya semakin besar kalor jenisnya, maka kenaikannya itu semakin kecil. Perubahan suhu berbanding terbalik dengan kalor jenisnya, sehingga urutan kenaikan suhu dari yang tertinggi hingga terendah itu dimulai dari kalor jenis yang paling kecil, yaitu tungsten, perak, kemudian tembaga, yang terakhir aluminium. Soal nomor 24, besarnya kalor per detik melalui suatu bahan logam itu pernyataannya 1-4. Pernyataan yang benar untuk meningkatkan laju kalor secara konduksi adalah titik-titik. Ini materi konduksi. Besarnya laju kalor per waktu pada peristiwa konduksi itu dirumuskan Q per T sama dengan Ka delta T per E. Di sini artinya bahwa besarnya laju kalor itu sebanding dengan koefisien konduksi K, sebanding dengan luas penampang A, sebanding dengan perubahan suhu atau selisih suhu delta T, dan berbanding terbalik dengan L atau panjang. Soal nomor 25. Perhatikan gambar diagram mesin Carnot di bawah ini. Nah, ini mesin Carnotnya. Suhu T1 itu pada reservoir tinggi, berarti suhu tingginya T1 dan suhu rendahnya T2. Efisiensi mula-mulanya 20%. Bila efisiensi mesin ditingkatkan menjadi 60%, maka T1 menjadi T1 aksen dan T2 menjadi T2 aksen. Suhu masing-masing pada reservoirnya itu berapa? Nah, di sini mesin Carnot kita tahu efisiensi sama dengan T1 min T2 per T1 kalikan 100%. Keadaan awal itu kan 20%, jadi sama aja 0,2. 0,2 sama dengan T1 min T2 per T1. Nah, dari sini juga kita bisa mendapatkan hubungan antara T2 dan T1 pada keadaan awal.
yaitu T2 sama dengan 0,8 T1. Nah, di sini sebenarnya untuk bisa menentukan efisiensinya atau meningkatkan efisiensinya menjadi 60% itu ada dua cara, yaitu dengan meningkatkan suhu T1-nya atau membuat rendah suhu T2-nya. Nah, ini nanti kita menggunakan T1-nya yang tetap, artinya suhu rendahnya itu, suhu tingginya itu dibuat tetap. Kalau suhu tingginya dibuat tetap, maka T1 sama dengan T1 aksen. Nah, nanti kalau kita balikkan T1 sama dengan 10/8 T2 didapatkan dari keadaan awalnya tadi. Keadaan awal itu kan T2 sama dengan 0,8 T1. Kalau T1 berarti kan 10/8 kalikan T2. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan yang efisiensinya sudah 60% atau 0,6. Berarti tinggal memsubstitusikan, jadi T1 diganti 10/8 T2. Nanti didapatkan nilai dari T2-nya. T2 aksen sama dengan 4/8 T1 atau setengah T2. Jadi T2-nya diturunkan menjadi setengah kalinya. Soal nomor 26, mobil polisi bergerak dengan kecepatan 72 km per jam sambil membunyikan sirine berfrekuensi 1400 Hz. Di belakang mobil polisi terdapat pengendara sepeda motor yang bergerak dengan kecepatan 54 km per jam searah dengan mobil polisi. Cepat lambat bunyi di udara saat itu adalah 330 meter per sekon. Maka besar frekuensi sirene mobil polisi yang didengar pengendara sepeda motor adalah titik-titik. Jadi ini posisinya mobil polisi di depan, sementara pengendara itu di belakang. Pengendara itu nanti menjadi pendengar. Jadi nanti di efek Doppler ini nanti ada pendengar sama sumber. Pendengarnya pengendara, sumbernya mobil polisi atau sirine dari mobil polisi. Kemudian frekuensi sumber 1400, kecepatan sumbernya 20 meter per sekon. Hasil dari konversi dari kilometer per jam menjadi meter per sekon. Kecepatan pendengar 15 meter per sekon. Ini juga sama, didapatkan dari konversi dari kilometer per jam ke meter per sekon. Kecepatan bunyi udara diketahui dalam soal 330. Ini efek Doppler. Jadi FP atau frekuensi yang didengarkan oleh pendengar itu sama dengan VU plus VP per VU plus VS dikalikan Fs. Nah, di sini kenapa tandanya positif? Yang pertama untuk pendengar sendiri kan pengendara. Pengendara itu kan berusaha mendekati mobil polisi yang ditunjukkan dengan arah geraknya searah dengan mobil polisi, tetapi berada di belakang. Kemudian untuk VS-nya, VS ini positif dikarenakan mobil polisi itu bergerak menjauhi dari pendengar. Nah, kemudian nanti kita masukkan aja nilai-nilainya. Nanti didapatkan bahwa frekuensi yang didengar oleh pendengar itu 1380 Hz. Soal nomor 27. Sebuah sumber gelombang bunyi dengan daya 12,56 watt memancarkan gelombang ke medium sekelilingnya dengan homogen. Intensitas ambangnya adalah 10⁻12 beserta intensitas radiasi gelombang tersebut pada jarak 10 meter dari sumber adalah titik-titik. Oke, jadi di sini dayanya ada, I0-nya ada, R-nya ada, tentukan TI. Nah, tarif intensitas. Kita pertama kali menghitung intensitasnya dulu. Misalnya intensitas sama dengan P per A. Nanti didapatkan intensitasnya adalah 10⁻². Kemudian untuk tarif intensitas itu 10 log I per I0. Jadi nanti 10 log I per I0 10⁻² per 10⁻12. Nanti didapatkan taraf intensitasnya ya. Jadi ini bukan intensitas tapi taraf intensitasnya sama dengan 100 dB. Soal nomor 28. Seutas tali, salah satu ujungnya terikat tetap dan ujung lain lepas digetarkan secara teratur, membentuk gelombang stasioner dengan persamaan Y sama dengan 0,2 sin 0,2 pi X cos 40 pi T, di mana X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Letak perut ke-1 dan perut kedua dan perut ketiga secara berturut-turut adalah titik. Pertama kita analisis dulu persamaannya, Y sama dengan 0,2 sampai ke belakang. Di sini kita bisa menentukan nilai panjang gelombangnya, karena untuk menentukan perut itu harus tahu panjang gelombangnya. Gelombang stasioner ujung terikat itu terletak itu dilihat dari persamaannya bahwa amplitudenya adalah 0,2 sin 0,2 pi X, sehingga ini termasuk ujung terikat. Kemudian dengan nilai K-nya itu 0,2 pi, maka nanti didapatkan nilai dari lambdanya itu adalah 10 cm. Jadi lambda sama dengan 2 pi per K.
Nah, untuk mencari perut, kita gunakan persamaan PN sama dengan 2N-1 per 4. Jadi ini untuk gelombang stasioner ujung terikat. Kemudian kita memasukkan nilainya, kita kan yang disuruh cari adalah letak perut 1, 2, dan 3. Sehingga kita memasukkan N-nya diganti dengan 1, 2, 3. Nanti didapatkan perut pertama 2,5, perut kedua, ini perut kedua sebenarnya, perut kedua 7,5, perut ketiga 1,25. Nah, soal nomor 29, mikroskop dengan fokus lensa objektif 1 cm dan okuler 10 cm digunakan untuk mengamati sebuah benda kecil. Saat pengamatan dengan mata tanpa akomodasi, jarak lensa objektif dan okuler adalah 21 cm. Pengamatan kemudian diubah menjadi mata berakomodasi maksimum dengan SN, titik dekat mata itu adalah 30 cm. Maka jarak lensa objektif dan okuler sekarang adalah titik-titik. Nah, di sini diketahui adalah fokus objektifnya 1 cm, fokus okulernya 10 cm. D itu adalah panjang mikroskop, di mana jarak antara fokus objektif dengan fokus okuler, yaitu 21 cm. SN-nya 30, yang dicari adalah diaksen atau jarak lensa objektif dan okuler pada saat matanya itu berubah menjadi akomodasi maksimum. Nah, di sini mikroskop. Di sini ada dua keadaan, mata tanpa akomodasi dengan mata yang akomodasinya maksimum. Kalau mata dengan tanpa akomodasi, itu persamaan D-nya atau panjang mikroskop sama dengan S aksen OB ditambah FOB. Tetapi untuk mata yang akomodasi maksimum, untuk D-nya itu S aksen OB ditambah SOK. Jadi kita kan disuruh mencari yang bawah panjang mikroskop pada saat matanya akomodasi maksimum. Nah, di sini untuk mata akomodasi, yang pertama dulu ya, yang kita tahu kan D sama dengan S aksen OB tambah FOB. D-nya itu 21, SOB-nya itu bisa dicari karena FOB-nya diketahui 10, sehingga S aksen OB-nya 11. S aksen OB 11 itu nanti digunakan untuk mencari besarnya D aksen. Nah, mata akomodasi maksimum D aksen sama dengan 11 ditambah SOK. Nah, kemudian kita tahu untuk mencari SOK, kita gunakan 1/f OK ditambah 1/s SOK ditambah 1/s aksen OK. Jarak fokus sama dengan jarak benda tambah jarak bayangan. Kemudian kita masukkan fokus untuk okulernya kan 10. Kemudian untuk 1/s OK ini dicari ditambah S aksen OK. Nah, S aksen OK itu nanti kalau matanya berakomodasi maksimum, maka bayangan harus terletak pada titik dekat mata, yaitu 30. Minus itu karena bayangannya terbentuk di depan lensa. Nanti di sini dapat didapatkan nilai dari SOK-nya 7,5. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan D sama dengan 11 tambah 7,5, berarti 18,5 cm untuk jarak yang keduanya. Soal nomor 30 berikut ini pernyataan tentang bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, di antara pernyataan berikut yang benar adalah tentang bahaya sinar ultraviolet. Bahaya sinar ultraviolet itu antara lain kulit terbakar, kulit menggelap, mempercepat penuaan, meningkatkan risiko kanker kulit, merusak mata, mengubah warna rambut, dan memicu terjadinya katarak pada mata.